Oke, selamat pagi saudara-saudara mahasiswa sekalian. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu menjaga setiap kegiatan berdasarkan protokol COVID-19. Baik, untuk topik kelima, di sini Pak Bayu akan mengajak saudara-saudara mahasiswa sekalian untuk mengenal dan sekaligus mempraktekkan membuat gas bill atau rekening tamu. Nah, dalam sesi ini Pak Bayu akan menjelaskan apa itu gas bill, kemudian bentuknya bagaimana, dan bagaimana cara mengisinya. Di bagian akhir Pak Bayu akan memberikan tugas atau latihan sehingga meningkatkan pemahaman saudara-saudara mahasiswa sekalian. Baik, yang pertama definisi gas bill atau master bill atau rekening tamu. Apa itu gas bill atau rekening tamu? Gas bill atau rekening tamu adalah formulir yang digunakan untuk mencatat transaksi tamu mulai tamu check-in sampai dengan check-out. Maaf, ini bukan check-in ya, check-in. Jadi, gas bill atau rekening tamu itu digunakan untuk mencatat seluruh transaksi tamu mulai dia check-in, masuk hotel, sampai dengan tamunya selesai menginap di hotel. Jadi semua transaksi itu bisa juga berarti transaksi menyewa kamar, transaksi makan dan minum di restoran, kemudian penggunaan fasilitas hotel lainnya misalnya laundry, telepon, kemudian business center, kebugaran dan sebagainya. Jadi gas bill ini sangat berfungsi untuk mencatat seluruh transaksi tamu, khususnya transaksi yang dilakukan dengan proses sign to the room account ya. Jadi mencatat transaksi yang sifatnya tamu itu berhutang di hotel di mana akan dilunasi pada saat tamu itu check out. Nah, kalau misalnya tamu itu bayar cash selama dia melakukan transaksi di hotel, tentunya sudah dibayar cash, tidak perlu lagi dicatat ke dalam gas bill. Nah, saudara-saudara sekalian, gas bill ini sering juga disebut dengan gas folio, master folio, master account, master bill, dan gas account. Nah, tetapi ada bedanya juga. Nanti detailnya bisa kalian lihat di dalam buku kasir kantor depan, apa yang dimaksud dengan master bill sebenarnya itu apa, gas bill itu apa. Ataupun Pak Bayu di sini fokus membahas gas bill atau rekening tamu yang digunakan per orangan, di mana tamu itu bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dia nikmati mulai dia check-in sampai dengan check-out ya. Jadi yang kita fokus adalah personal bill-nya ya. Di sini kita tidak membahas bill untuk grup ya, atau bill yang lain-lainnya, atau bill travel agent bill, extra bill. Nah, kita di sini membahas tentang personal account bill. Baik. Selanjutnya, bagian daripada master bill itu bagian dari gas bill atau master bill rekening tamu itu kurang lebih sama ya. Di setiap hotel itu ada bagian awal atau heading, kemudian ada bagian isi dan bagian akhir. Di bagian awal biasanya mencantumkan informasi tentang hotel, kemudian informasi tentang tamu, nomor kamar, nomor tamu, tanggal check out, tanggal check in, asal negara, dan perhitungan harga kamar. Nah, informasi tentang hotel ini biasanya diletakkan di pojok kiri atas, meliputi logo hotel, nama hotel, alamat hotel, kemudian nomor telepon, nomor faksimail, alamat email, dan website hotel biasanya. Kemudian di bagian isi
itu memuat tentang nomor urut transaksi, tanggal transaksi, jenis transaksi, debit, kredit, dan balance. Serta di bagian akhir ada tanda tangan tamu dan tanda tangan kasir kantor depan atau front office kasir supervisor juga bisa, saudara sekalian ya. Baik. Nah, bagaimana saudara sekalian bentuk guest bill? Bentuk guest bill atau master bill atau rekening tamu di setiap hotel itu biasanya berbeda-beda. Ya, tetapi kurang lebih isinya sama. Antara lain ya pasti di dalam master bill itu atau guest bill itu memuat ada nomor kamar, nama tamu, kemudian ada tanggal check-in, check-out, ada nama hotel, logo hotel, transaksi apa, kemudian saldonya berapa. Nah, seperti itu. Kurang lebih informasinya sama, cuma ditampilkan dengan tambahan-tambahan informasi lainnya, selain informasi minor, dan juga layoutnya bisa berbeda antara satu hotel dengan hotel lainnya. Baik saudara sekalian, nah inilah contoh guest bill yang kita gunakan dalam praktik nanti. Jadi saudara diharapkan bisa membuat master bill. Kita nanti menggunakan format Excel ya saudara sekalian. Formatnya sudah Pak siapkan, tapi kalian bisa modifikasi sesuai dengan selera kalian ya. Nah, untuk nama hotelnya kita pakai Hotel Triatma Jaya, Jalan Kubu Gunung, Tegal Jaya, Badung, Bali. Nah, di sini adalah bagian heading nih ya, yang Pak lingkar ini bagian heading. Kemudian di sini ada nomor kamar, ya, kamar 271, nama tamu. Jadi biasanya ditulis nama belakangnya. Ini misalnya Kawasaki. Misalnya Yamura Kawasaki, kita tulis namanya Kawasaki. Kawasaki, Y itu mestinya titik. Kemudian di sini adalah salutation, Mr. dan Mrs. ya. Dia couple dia ya, pasang suami istri. Kemudian ini jumlah orang yang menginap 2/0, berarti 2 dewasa. Maaf, 2 dewasa dan tidak ada anak-anak. Nah, ini adalah tanggal check out, tanggal 18 April. Ya. Mestinya ada tahun 2020 atau 2000 ada tahunnya, cuma di sini yang penting kalian mengetahui tanggal check out ditaruh di pojok kanan atas. Ya, kenapa demikian? Nanti supaya secara manual lebih gampang kita memeriksanya ketika tamu itu check out. Jadi biasanya tanggal check out ditaruh di pojok kanan atas. Kemudian ini adalah negara asalnya ya. Di Jepang biasanya tulis alamat ya. Tapi untuk mempersimpel kita belajar, yang penting di sini ada asal wisatawan dari Jepang. Kemudian 14 April adalah tanggal tamunya check-in. NA ini inisial yang membuat inisialnya. NA ini adalah nama mahasiswa Pak Bayu yang dulu, Nyoman Ariasih Artini namanya. Jadi singkat NA. Nah, jadi kalau kalian nanti membuat, gunakan inisial masing-masing ya. Ya, kalau saya Bayu BAY bisa, atau Imade Bayu Wisnawa IBW bisa, atau IMB juga. Jadi istilahnya inisial itu memudahkan kita dalam menuliskan person orang yang bertanggung jawab yang membuat master bill ini. Nah, di sini ada perhitungan harga kamar saudara sekalian ya. Sini ada USD 104, harga kamarnya USD 104. Ya, 104 US dollar. Biasanya harga kamar 104 US dollar. Di sini kita pakai bookkeeping rasionya 1.040.000. Maaf, bookkeeping rasionya adalah 10.000. 1 dolar adalah 10.000 rupiah, sehingga 104 US dollar adalah 1.040.000. Jadi bookkeeping rasionya adalah saat di sini digunakan 1 dolar 10.000, sehingga 104 US dollar adalah 1.040.000. Kemudian servis 10% didapat dengan cara mengalihkan 10% dikali 1.040.000 adalah 104.000 rupiah. Kemudian tax 11% adalah 11% dikalikan 1.040.000 sebesar 114.400 rupiah. Room charge adalah total keseluruhan harga kamar ya, harga
kamar 1.040.000 ditambah 104.000 servis dan tax 11% 114.400, totalnya 1.258.400 rupiah. Inilah harga kamar pemalam yang akan dibayarkan oleh tamu. Jadi sekali lagi inilah contoh personal account ya, personal account dari guest bill, bill yang ditanggungjawabkan oleh tamu perseorangan. Ya, kita fokus di dalam materi KKD adalah untuk personal account. Nah, ini adalah bagian heading. Kemudian di sini adalah bagian isi. Di bagian isi ini ada beberapa kolom. Yang pertama adalah nomor urut transaksi. Ya, kemudian date adalah tanggal transaksi. Description adalah jenis atau tempat terjadinya transaksi. Kemudian ada charge. Charge adalah beban kepada tamu, berapa dia berhutang. Kemudian kredit, ini adalah pembayaran yang dilakukan oleh tamu. Balance adalah saldo akhirnya. Seperti itu. Nah, jadi misalnya ada transaksi tanggal 14 April, transaksi pertama di restoran. Jadi kita biasanya di front office kasir mendapatkan bill dari restoran. Bill itu kita posting ke dalam master bill seperti ini. Ya, transaksi pertama tanggal 14 April restoran, jadi sebesar Rp19.982. Setelah itu dia kreditnya 0 karena dia statusnya berhutang, sehingga saldo awalnya Rp19.982. Selanjutnya tanggal 14 April setelah dia makan di restoran, tamunya rupanya minum di bar. Ya. Misalnya total billnya Rp8.258, sehingga saldo akhirnya adalah Rp28.240. Ini diperoleh dari Rp19.982 ditambah Rp8.258 menjadi Rp28.240. Nah, selanjutnya ternyata dia minum 2 kali di bar juga ya, tamunya tanggal 14 April itu sebanyak Rp3.200, sehingga kita posting lagi Rp31.440. Saldo akhirnya diperoleh dengan menambahkan Rp3.200 tambah previous balance Rp28.240, jadi Rp31.440. Oke, saudara sekalian, kemudian dia melakukan paid out ini ada dia meminjam uang ya, sejumlah uang di front office kasir. Tujuannya untuk apa? Ya untuk keperluan tamu. Anggap saja misalnya dia pinjam uang Rp6.200. Ini untuk apa? Misalnya barangkali ketika di pantai ada souvenir, gantungan kunci yang menarik, tetapi tamu ini tidak membawa uang ya. Tamunya bisa pinjam di front office kasir sebanyak Rp6.200, nanti tinggal dibebankan pada tamu sehingga saldo akhirnya Rp37.640. Ya. Nah, terakhir ini adalah room charge. Tanggal 14 April akhir jam 12 malam barulah kita charge harga kamarnya sebanyak Rp1.258.400 di sini ya, sehingga total bill tamu terhutang di hotel adalah Rp1.296.040. Ini diperoleh dari penambahan akumulasi dari transaksi sebelumnya ya. Jadi Rp37.640 ditambah Rp1.258.400 menjadi Rp1.296.040. Jadi demikian seterusnya ya, saudara sekalian ya. Untuk tanggal 15 dia transaksi room service sebanyak 11.800, jadi saldo hutangnya bertambah Rp1.340. Dia berhutang lagi di bar segini, jadi saldonya akhirnya. Dan terakhir di restoran Rp17.350, jadi Rp1.326.690. Nah, terakhir tamunya check out tanggal 15 April ya. Nah, di sini tanggal check outnya 15 April, sementara dischedulekan dia check out tanggal 18 April. Ini adalah kasus early check out ya. Ya, seharusnya kan dia check out 18 April, saudara sekalian. Tapi di sini 15 April sudah check out. Apakah boleh demikian? Boleh. Tamu berhak check out kapan saja. Ya. Dalam kasus ini tamunya kita katakan early check out lebih awal. Kenapa demikian? Ya bisa macam-macam penyebabnya. Bisa barangkali dia tidak betah di hotel atau mendadak harus pulang ke negaranya karena suatu hal dan lain hal.
Jadi total saldo yang harus dibayarkan adalah 1.329.690. Ini adalah saldo terakhir. Nah, di sini pembayarannya dengan tunai. Di kredit 1.329.690 rupiah. Jadi saldo akhirnya sekian, 1.329.690, dibayarkan oleh tamu payment cash untuk check out 1.329.690. Sehingga saldo terakhir pada tanggal 15 April kita di check out saldonya 0, saudara sekalian. Nah, ini ada mengisi master bill sampai dengan tamunya check out. Seperti itu. Jadi video ini mohon diperhatikan baik-baik tutorialnya, sehingga nanti kalian bisa membuat master bill dari form kosong, mengisi informasi awal, ya, kemudian memposting transaksi, ya. Jadi dalam latihan di buku kasir kantor depan ya cukup banyak, ada latihan-latihan yang harus Anda kerjakan. Tapi jangan khawatir kalau kurang jelas, nanti kita siapkan Google Meet ya, kita bisa ketemu di Google Meeting sehingga nanti bisa lebih jelas lagi. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan latihan 1 halaman 61 sampai dengan 62, membuat 15 master bill kosong. Baik, saya akan tunjukkan bagian ini ya. Nanti kalian mengerjakan ini ya, halaman 61 62 bab 7. Nanti dikerjakan semua ini. Nah, di sini ada informasi nama dan alamat tamu, nomor kamar, jumlah orang, kamar, tanggal tiba, tanggal berangkat. Ini semua informasi dibutuhkan untuk membuat bagian awal heading daripada guest bill ya, atau master bill. Itu nanti dibuat, tinggal Anda masukkan nama tamunya, nomor kamarnya, jumlah orang yang menginap, harga kamarnya berapa, bisa dihitung. Kita menggunakan bookkeeping rasio Rp10.000 per dolar, kemudian tanggal check-in dan tanggal check-out. Informasi cukup untuk membuat sebuah guest bill atau master bill ya. Nah, memang Pak Bayu langsung menjadikan bab 5, 6, 7 menjadi satu topik ya, karena saling berkaitan, dan yang Pak Bayu jelaskan ini topik yang terpenting ya. Jadi kalian belajar kasir kantor depan harus bisa membuat sebuah master bill dan mengisinya, serta memahami apa fungsi master bill tersebut. Oke, saudara sekalian, di sini Pak Bayu juga siapkan form Excel. Nanti silakan dicari, Pak akan upload di Google Classroom. Jadi ini ada form kosong ya, saudara sekalian. Ini form kosong daripada guest bill. Nanti Pak ingatkan $1 kita pakai Rp10.000 atau bookkeeping rasio $1 10.000. Ini form kosongnya, Anda bisa copy paste menggunakan form ini untuk membuat tugas sebanyak 15 master bill yang ada di latihan 1 di halaman 61 dan 62 tadi. Ini form kosongnya. Sini Pak Bayu akan contohkan, misalnya nanti nama tamunya Kawasaki dari Jepang, nomor kamar 271, jumlah orang 2, harga kamar $104, tanggal tiba 14 April, tanggal berangkat 18 April. Nah, jadi bagaimana master bill-nya kurang lebih seperti ini ya. Oke, tapi Pak Bayu di sini belum, Anda udah usah mengisi dulu. Ya, jadi transaksinya master bill dibuat sampai informasi ini saja, nama hotel, kemudian nama, nomor kamar, nama tamu, inisial Mr. Mrs. Jadi kalau dia laki-laki Mr, kalau perempuan Mrs. Kenapa Mr. Mrs? Karena dia couple di sini ya, ditentukan di soal. Kenapa Kawasaki? Karena di soal tadi namanya Kawasaki. Nih ya, ini namanya Kawasaki Jepang, jumlah orang 2, Mr. Mrs. Nomor kamar 271, harga kamar $104, tanggal tiba 14 April, tanggal check-out 18 April. Jadi akan jadi seperti ini informasinya. Nah, nanti di sini inisialnya Anda tulis nama Anda sendiri 3 huruf. Ya. Kemudian di sini ada perhitungan harga kamar ya, $104 adalah $1.040.000. Servis 10%, $104.000.
teks 11 114.400, runcas 1.254.400. Nah, contoh ini sudah kita bahas tadi di slide PowerPoint tadi ya. Oke, jadi tugas kalian kembali Pak Bayu ingatkan adalah mengerjakan latihan 1 halaman 6162 membuat 15 master bill. Kenapa 15? Memang 15 ini jumlahnya 1. Jadi Anda membuat 15 master bill dengan menggunakan format Excel ya, format Excel yang Pak Bayu berikan ini. Ya. Jadi di sini maaf ini salah. Bukan format Excel. Ini dia. Oke. Jadi nama hotelnya Anda bisa menggunakan nama hotel Anda sendiri, boleh Anda bisa pakai nama Anda, misalnya namanya Andika, Hotel Andika. Alamatnya di mana Anda bisa berimajinasi, dikasih nanti alamatnya di mana Anda ingin, misalnya di Seminyak, di Kute, atau dimanapun, yang penting di daerah Bali saja ya. Kemudian dikasih nanti ditambahin nomor alamat website, email, telepon, dan maksimal. Kemudian silahkan dilengkapi formnya. Jadi Anda membuat form master bill yang masih kosong, yang berisikan cuma bagian heading saja ya. Kalau bagian transaksinya nanti ada latihan berikutnya, kita bahas di minggu berikutnya. Oke, baik, sekian dulu presentasi dari Pak Bayu. Terima kasih. Sekali lagi, kalau memang kita butuh Google Meet, kita akan laksanakan, kita sepakati waktunya kapan gitu ya, tidak harus menyesuaikan dengan jadwal kuliah, kita bisa sepakati ya. Kenapa demikian? Karena di minggu-minggu ini masih ada ujian sidang untuk kakak kelas Anda yang akan wisuda, itu ada ujian sidang, jadi kemungkinan banyak dosen juga maksud saya dilibatkan untuk mengaji. Jadi jadwal untuk Google Meet kita bisa tentukan di kuliah. Oke, demikian dulu presentasi dari Pak Bayu, semoga berkenan. Dan mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Semoga bermanfaat.